Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wa nahana 'anit tafarruqi wal asabiyyah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a risalata. Amma ba'd. Salam tahiyatan terhormat kepada Majlis Juri Syarhil Quran yang kami muliakan. Andai taulan sebangsa dan setanah air yang kami cintai, Indonesia merupakan sebuah negara yang terbentuk berdasarkan realitas keberagaman, yakni terdiri dari 16.771 pulau yang dihuni oleh lebih dari 360 etnis dengan 719 bahasa yang berbeda. Selain itu, terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia seperti Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sehingga Elizabeth Pisani, seorang mantan jurnalis asal Amerika, menulis di dalam sebuah bukunya yang berjudul Indonesia etc. Exploring the Improbable Nation, mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang hampir sangat tidak mungkin atau improbable nation. Sebab di satu sisi keberagaman ini hadirin mampu menjadikan bangsa Indonesia sebagai negeri yang unik dan menarik. Sementara di sisi lain, keberagaman tersebut kalau tidak dijaga dan dikelola akan bisa menjadi sumber-sumber potensi konflik, baik konflik antar suku, intisakan agama yang pada gilirannya akan menurunkan falsafah negara, bahkan bisa menjadi targetan sasaran oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan negara Indonesia menjadi negara yang kuat, hebat, dan bermartabat. Tentu sangat berbahaya bagi tegaknya pilar persatuan dan kesatuan bangsa. Kita, umat Islam Indonesia, sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, harus mengerti dan memahami konsep keberagaman agar kita bisa menjadi garda terdepan, sehingga kita dapat menjadikan keberagaman sebagai pemersatu bangsa, sebagaimana semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Lantas, apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi kehidupan yang beragam tersebut? Sebagai jawabannya, persatuan dan kesatuan, kunci sukses pembangunan, adalah judul syarahan yang akan kami sampaikan dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. أيها الناس إن
min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Hadirin rahimakumullah, kalau kita kaji lebih dalam asbabun nuzul ayat ini, menurut Ibnu As-Sakir di dalam kitabnya Muhammad bersumber dari Abu Bakar bin Abu Daud, ayat ini diturunkan berkenaan dengan keinginan Rasulullah yang ingin menikahkan Abi Hindin dengan seorang wanita dari kalangan Baidah. Namun Bani Baidah berkata sini pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri-putri kami dengan budak-budak kami?" Rasul belum sempat menjawab saat itu, Jibril datang menyampaikan surah Al-Hujurat ayat 13 yang pada ayat tersebut terdapat kalimat lita'aruf ay liyasla bainakumut ta'aruf wa ta'alluf, agar kamu saling kenal mengenal, menjalin komunikasi yang harmoni serta menyamakan rasa sayang yang tiada panjang sayang. Demikian penjelasan Ali As-Sabuni di dalam kitabnya Safwatut Tafasir jilid 3 halaman 219. Dengan demikian, surah Al-Hujurat ayat 13 merupakan landasan teologis yang strategis untuk membina keberagaman sebagai kekuatan di negeri tercinta ini. Langkah awalnya adalah harus saling mengenal, saling menghargai, dan saling bertoleransi di antara kita. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, saling menghina dan saling menghujat. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia merilis data sejak tahun 2018 sampai saat ini setidaknya ada 3.640 kasus sara yang terjadi di media sosial. Belum
konflik bersenjata di Papua yang terus terjadi antara oknum agama dan pemerintah saling caci maki. Bahkan baru-baru ini kumandang azan pun menjadi persoalan yang membuat sakit hati. Tentu kita tidak lupa dengan Timor Leste yang memisahkan diri, gerakan separatisme Aceh yang membuat ratusan korban berjatuhan. Tak ingin terulang kembali. Jika sudah seperti ini, tidak mustahil akan banyak dari kita yang awalnya bersatu menjadi berseteru. Betul? Hadirin, apakah kita rela jika bangsa yang besar dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu kita dengan genangan air mata, cucuran keringat, bahkan tumpahan darah, harus porak-poranda hanya untuk kepentingan kelompok, suku, dan golongan? Tentu tidak. Ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man da'a ala asabiyya, wa laisa minna man mata ala asabiyya." Bukan golongan kami orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang mati karena membela kesukuan. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan agar kita semua memperkokoh persatuan dan kesatuan dan melarang kita untuk bercerai-berai. Hal ini terangkai di dalam surah Ali Imran ayat 103. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semua
ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah, bersatu, dan melarang kita untuk bercerai-berai. Imam Ismail Haqqi Al-Barshawi, seorang cendekiawan Muslim Turki Ottoman abad ke-17, di dalam tafsir Ruhul Bayan jilid 5 halaman 321 mengatakan bahwa penyebab terjadinya tafarruq atau berpecah belah ialah iskuntum ada'a, apabila kamu berselisih. Sedangkan di dalam tafsir Jalalain jilid 2 halaman 337 menjelaskan fa innal firqata halakatun wal jama'ata najahatun. Sesungguhnya perpecahan merupakan sebuah kebinasaan dan persatuan merupakan keselamatan. Dengan demikian, untuk menjadikan keberagaman sebagai kekuatan adalah harus bersatu, bukan berseteru, berintegrasi, bukan disintegrasi, siap berkompetisi, bukan berkelahi. Oleh karena itu, mulai detik ini, mari kita samakan langkah, selagongkan gerak, satukan persepsi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan kunci sukses dalam membangun bangsa. Sebab keberagaman merupakan rekayasa ilahi yang harus kita jaga dan kita syukuri. Karena Indonesia adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu tanah air kita. Ayo bangsa Indonesia, revolusimu belum selesai. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku berbakti dengan penuh rasa bangga, Indonesia